Pria itu menekan kepala gadis itu ke dalam bak air dengan kuat. Kemudian, dia mengucapkan dalam hati selama 3 menit 47 detik. Sampai gadis itu kehilangan kendali dan mengompol. Cairan itu mengalir dari celana dalamnya sampai pergelangan kaki. Pria itu akhirnya membiarkan gadis itu bernapas sedikit oksigen. Setelah melakukan operasi berulang kali, gadis itu sudah hancur secara mental akibat dirundung. Yang mengejutkan adalah, pria itu sama sekali tidak tertarik pada kecantikan dan kekayaan gadis itu. Sampai dia mengeluarkan selembar gambar aneh. Baru kemudian gadis itu mengerti apa yang dimaksud dengan karma. Apa yang menantinya adalah penghakiman dari neraka. Ini diadaptasi dari kejadian nyata. Sebuah film dengan batasan ukuran yang sangat besar. Petunjuk persahabatan. Jangan sekali-kali percaya pada ilusi yang ada di depan mata. Seringkali orang yang malang memiliki sisi yang bisa dibenci. Melihat akhirnya pasti akan membuatmu mengagumi tindakan pria itu. Jadi, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai filmnya. 5 tahun yang lalu, seorang mahasiswa jatuh dari gedung dan meninggal dunia. Aji mendapat kabar tentang kematian adiknya. Segera tiba di kantor polisi. Siapa sangka adiknya masih belum dimakamkan. Polisi sudah menentukan itu sebagai bunuh diri dan dengan cepat menutup kasusnya. Keluarga Aji semuanya tenggelam dalam kesedihan. Mereka tidak percaya adiknya akan bunuh diri. Tetapi 5 tahun berlalu dan tetap tidak ada menemukan bukti yang dapat membantah bunuh diri adiknya. Keluarga hanya bisa dipaksa menerima kenyataan. Dan Aji juga menjalani hidupnya secara membingungkan. Hingga suatu hari kemudian, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku gambar di barang-barang peninggalan adiknya. Ternyata adiknya mengalami perundungan di sekolah selama 3 tahun. Menderita segala macam penghinaan dan penyiksaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Karena itu, Aji merasa sangat berduka. Mencari alamat yang tertulis di buku harian adiknya. Aji sampai di sebuah gedung yang mangkrak. Melihat sebuah tongkat baseball yang patah di tanah. Dengan mengacu pada isi buku harian, Aji seketika membayangkan adegan saudaranya dibuli. Dia mulai menyesali keputusan mengirim saudaranya ke sekolah asrama. Menyesal karena terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan perhatian kepada saudaranya. Dan pada saat itu juga, dia mendapatkan dugaan yang berani. Apakah saudaranya mungkin bunuh diri karena dibuli? Sampai memilih untuk melompat dari gedung untuk bunuh diri. Aji yang marah memutuskan untuk membalas dendam untuk saudaranya. Tapi kini sudah 5 tahun berlalu. Siswa angkatan saudaranya sudah lulus lama. Jelas tidak ada cara untuk menyelidiki dari sekolah. Tetapi segera dia masuk ke media sosial saudaranya dan menemukan sesuatu. Meskipun saudaranya memiliki kepribadian yang pemalu dan jarang berbicara. Dia sering berbicara melalui chatting online. Dengan seorang teman perempuan dari kelas sebelah. Dia segera menemukan alamat teman perempuan itu. Melihat pisau di tangan Aji, teman perempuan itu ketakutan dan mundur terus-menerus. Aji cepat-cepat menyatakan bahwa dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin tahu daftar teman sekelas yang pernah membuli adiknya. Dia mendapat tahu itu dari ucapan teman perempuannya. Pelaku utama penganiayaan itu adalah seorang siswi pembuli bernama Yansi. Kini dia telah menjadi bintang kelas bawah melalui koneksi yang dangkal. Setelah mengetahui identitasnya, Aji mulai menyiapkan diri untuk membalas dendam. Dia membeli plat nomor palsu dari pasar gelap. Kemudian pergi ke toko perkakas dan membeli serangkaian alat kejahatan. Serta setiap hari mengamati rutinitas dan rute perjalanan lawan. Dan mencatat semuanya satu persatu. Akhirnya malam itu, dia menunggu kesempatan yang sempurna untuk bertindak. Saat itu Yansi baru saja menemani orang tuanya yang kaya setelah minum. Dia sedang berjalan pulang dengan cara yang goyang. Aji mengikuti di belakangnya dengan erat. Kebetulan saat itu hujan dan tempat itu sepi. Di dalam lorong yang gelap, Aji dengan cepat mengambil tindakan dan membuatnya pingsan. Ketika Yansi bangun, dia menemukan bahwa semua anggota tubuhnya terikat. Dia baru menyadari bahwa dia telah diculik. Jadi, dia cepat-cepat menangis dan memohon untuk dibebaskan. "Kakak, berapa banyak uang yang kamu mau?" "Saya tidak tertarik dengan uang. Saya bisa memberikan tubuh saya padamu. Yang saya harapkan hanyalah kamu bisa membebaskan saya." "Sama sekali tidak tertarik." Yansi merasa sedikit bingung. Dia terus bertanya apa yang diinginkan lawan bicaranya. Namun Aji tidak menghiraukannya dan justru berbalik pergi. Dia ingin membuat Yansi melewati rasa takut yang tidak diketahui. Jadi, dia ditinggalkan sendirian di gudang selama beberapa hari sebelum dibicarakan lagi. Sementara itu, ibu, selama 5 tahun ini, selalu muncul di kantor polisi. Dia mengulangi laporan kepada polisi. Dulu, anaknya selalu meminta uang tanpa alasan. Dan dia juga menemukan bahwa anaknya selalu memiliki beberapa bekas luka baru. Polisi mendengar ini tetapi menganggapnya omong kosong. Mereka menganggap situasi ini tidak bisa dijadikan sebagai perkara pidana untuk diselidiki. Dengan cepat, 3 hari telah berlalu. Saat ini, Yani sudah mulai mengalami keruntuhan emosional. Dia menyapa Ajie tentang nenek moyangnya yang ke-18. Jelas Yani belum menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Saat itu, Ajie juga merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Dia mengeluarkan buku gambar milik adiknya dan menunjukkannya di depan Yani. Wajah Yani seketika berubah. Di buku itu terdapat gambar-gambar kekerasan di sekolah. Dan dia sendiri adalah salah satu pelaku utama. Ajie ingin membalas dengan cara yang sama. Serta menggunakan cara yang sama dengan pemikiran yang dimilikinya. Dia memegang kepala Yani dan menekannya ke dalam air dengan kuat. Setelah melakukan ini berkali-kali, Yani sudah dalam keadaan sekarat. Tetapi belum sempat dia menghirup udara. Menunggu dia adalah siksaan berikutnya. Hanya terlihat Ajie memberinya sebuah earphone. Sisi lain dari earphone terhubung dengan pengeras suara berdaya tinggi. Saat suara musik dinaikkan ke volume maksimum,
Suara dengan desibel tinggi terus-menerus menerpa gendang telinganya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan seperti teriakan hantu. Dan metode penyiksaan yang kejam ini adalah siksaan yang diterapkan Yan 11 pada adik Ajie. Melihat pria itu berteriak semakin keras, mereka semakin merasa terangsang. Kemudian mereka merobek pakaian pria itu. Terus-menerus menyiramkan air dingin kepada pria itu. Mereka membangun kebahagiaan mereka di atas penderitaan orang lain. Bahkan merekam video dan menyebarkannya di internet. Ajie dengan marah merobek pakaian Yan 11. Kemudian menuangkan banyak air dingin di tubuhnya. Yansi menggigil kedinginan. Tapi pada detik berikutnya, Ajie menuangkan air panas yang mendidih. Sekarang, siksaan antara es dan api membuat Yansi menyerah sepenuhnya. Demi keselamatannya, dia mulai dengan gila saling menyalahkan. Dia menyatakan bahwa dia juga disandera oleh dua rekannya. Dia terpaksa membuli adik Ajie. Tapi Ajie jelas tidak mempercayai omongannya. Dan dia juga akan menyelesaikan dua rekan lainnya satu persatu. Segera Ajie menemukan salah satunya. Seorang yang bernama Xiao Bai. Dan membawanya dari rumah ke gedung terbengkalai. Ajie ingin menunjukkan kepadanya tempat ini. Apakah ini adalah tempat dia membuli adiknya? Saat itu, Xiao Bai baru menyadari bahwa dia sedang dibalas. Jadi demi menyelamatkan diri, dia hanya bisa terus memohon. Tapi Ajie sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia langsung melancarkan serangan keras padanya. Mengembalikan semua rasa sakit yang pernah dialami oleh adiknya akibat penganiayaan Xiao Bai di masa lalu. Semua itu dikembalikan padanya. Akhirnya, Ajie mengambil tongkat baseball yang ada di tanah. Setelah semuanya ditangani di sini, Ajie kembali ke gudang untuk melanjutkan penyiksaan terhadap Yansi. Dan kali ini, Ajie ingin menghancurkannya secara total. Karena dia melihat di buku gambar adiknya. Dia melihat 3 pengganggu yang dulu memaksa adiknya memperkosa seorang gadis yang juga diintimidasi. Justru karena kejadian ini, mengakibatkan adiknya mengalami trauma berat. Ajie yang marah melihat Yansi yang masih berkata sembarangan. Dia segera menangkap seorang remaja nakal di depan sekolah. Memutuskan untuk membuat mereka berdua siaran langsung untuknya. Yansi tidak mau setuju apapun yang terjadi. Namun, pistol ditekan di pelipisnya. Akhirnya, dia pun terpaksa berkompromi. Namun, remaja nakal ini tampak bingung. Meskipun dia seorang pengganggu yang tidak belajar dan tidak berhasil. Namun dibandingkan dengan para pengganggu, dia masih bisa dianggap memiliki hati nurani. Akhirnya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Saat melihat itu, Ajie merasa sedikit kecewa. Jadi, dia memikirkan cara lain untuk bermain. Ajie melemparkan sebuah pisau kecil kepada pemuda itu. Memerintahnya untuk mengukir beberapa kata di punggung Yeonhye. Yeonhye kini benar-benar hancur. Jangan, jangan. Aku seorang bintang, aku bergantung pada kecantikan dan tubuhku untuk mencari nafkah. Aku tidak boleh dipermalukan, ya. Tidak boleh. Jadi di bawah ancaman pistol, pemuda itu tetap mengukir di punggung Yeonhye dengan pisau. Mengukir 3 kata besar, cepat, dorong. Saat itu Ajie tiba-tiba menerima telepon dari kakaknya. Dia mengatakan bahwa polisi telah menemukan bahwa dia menculik Yeonhye. Dan polisi sudah menyiapkan jebakan di rumah. Setelah mengetahui itu, Ajie dengan tenang menutup telepon. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak akan berakhir baik. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental sejak lama. Tetapi sebelum polisi tiba, dia harus mempercepat proses balas dendam. Maka dia memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cepat. Namun ketika dia menuangkan bensin di tubuh Yeonhye dan memutuskan untuk membakar hidup-hidupnya. Siapa sangka Yeonhye demi menyelamatkan hidupnya. Dia berlutut di tanah dan mengungkapkan kebenaran lain. Dia berkata bahwa adik Ajie bukan bunuh diri. Melainkan didorong turun dari tangga oleh Xiao Bai sendiri. Begitu kalimat itu keluar, Ajie sangat terkejut. Siapa sangka dia belum dapat kembali tenang. Anak muda yang baru saja ia lepaskan ternyata kembali lagi. Ajie tidak terlalu memperhatikannya. Namun anak itu tiba-tiba datang dengan memegang palu dan menyerang. Untungnya Ajie bereaksi tepat waktu dan menghindar. Segera keduanya terlibat dalam pertarungan. Dalam perebutan, pistol Ajie terjatuh ke tanah. Keduanya sekaligus berlari menuju pistol. Hasilnya, siapa yang menang atau kalah tidak dapat dipastikan. Yansi juga tiba-tiba terjatuh ke dalam keadaan koma. Ketika dia bangun kembali, dia menyadari bahwa dirinya sudah dibebaskan. Dan dia melihat Ajie sudah tergeletak di tanah dengan nyawa hampir habis. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pisau dan menikam dengan keras. Setelah serangkaian penikaman yang mengerikan, ancaman itu tampaknya telah hilang. Dia akhirnya menunjukkan wajah sebenarnya. Wahai katak lumpur, bukankah kamu sangat sombong tadi? Coba gerakan sedikit lagi, lihat saja. Saudaraku yang kamu bicarakan, aku yang mendorongnya jatuh dari tangga. Siapa yang menyuruhnya begitu pengecut? Dia pantas mendapatkan ini. Ternyata, pelaku yang mendorong adik Ajie jatuh dari tangga adalah dia sendiri. Darah merah segar memercik ke wajahnya. Namun ekspresinya adalah kegembiraan setelah terhindar dari bahaya. Namun yang tidak pernah dia sangka adalah, dia yang dibunuhnya sebenarnya bukan Ajie, melainkan seorang remaja. Ternyata selama Yansi dalam keadaan koma, Ajie diam-diam mengenakan pakaian pemuda. Yeonhye yang tadinya terlihat sangat gila, sekarang berubah menjadi sangat ketakutan. Dia sekali lagi memohon agar Ajie membiarkannya pergi. Namun Ajie sekarang sudah mengetahui kebenaran kematian adiknya. Dia sekarang ingin mengantarkan Yeonhye untuk bertemu Raja Kematian. Terlihat Ajie mengeluarkan sebuah pemantik api. Melihat ke arah jerigen bensin di samping, Yeonhye seketika merasakan bau kematian. Dia berusaha keras untuk menghapus bensin yang ada di tubuhnya. Namun jelas itu sia-sia. Tiba-tiba saat situasi kritis, polisi datang.
dan sudah mengarahkan senjata ke kepala Aji. Meskipun Aji ragu sejenak, namun dia tetap melemparkan pemantik itu. Namun, ternyata ditangkap oleh polisi lain. Akhirnya Aji ditangkap sesuai hukum. Dan namun, Yeonhae yang jahat malah mendapatkan keselamatan. Di kantor polisi, Yeonhae menyalahkan kematian pemuda itu sepenuhnya kepada Aji. Karena senjata dan motif pembunuhan mengarah kepada Aji. Jadi Yeonhae dibebaskan tanpa tuduhan oleh polisi sebagai korban. Namun sebelum dia keluar dari kantor polisi, dia juga berkata sesuatu yang sombong kepada Aji. Saya suka kamu tidak suka pada saya. Tapi tidak bisa mengalahkan saya. Awalnya berpikir Aji tidak bisa berbuat apa-apa di dalam sana. Namun, di detik berikutnya dia mengambil mangkuk porselen di lantai. Kemudian dia segera memecahkannya. Lalu dengan gila-gilaan, dia memasukkan potongan tajam dari mangkuk porselen ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, mulut Aji dipenuhi darah. Melihat hal itu, polisi segera membuka pintu sel untuk menghentikan. Aji dengan tepat mengambil kesempatan dan langsung berlari keluar. Semua kemarahan terubah menjadi kekuatan. Hanya dalam waktu singkat, semua polisi terjatuh di bawah pukulannya. Segera setelah itu, Aji berlari cepat menuju Yansi. Kali ini tidak ada pembicaraan yang tidak perlu. Dia langsung menusukkan pecahan ke arteri besar Yansi. Setelah menusuk berulang kali, Yansi akhirnya pergi ke dunia orang mati karena kehabisan darah. Segalanya terjadi terlalu mendadak. Polisi belum sempat untuk menghentikan. Aji kembali merampas pistol dari pinggang polisi. Akhirnya dia menembakkan peluru ke tenggorokannya untuk bunuh diri. Sempat mengira cerita berakhir di sini. Saat itu polisi melihat ibu Aji menelepon. Mengetahui bahwa putranya mati di kantor polisi. Kepribadian ibunya juga berubah total. Dia pertama-tama menemukan pelaku perundungan ketiga yang bekerja di bengkel. Ketika pria itu mengetahui identitas ibu tersebut, tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria yang kuat dan sehat. Bagaimana mungkin dia takut pada seorang nenek yang lemah? Dia pun mengikuti ibu Aji ke toko. Dia masih melontarkan kata-kata sombong saat itu. Kakak Aji sudah muncul di belakangnya. Dia melihat kakaknya dengan keras mencekik leher pria itu menggunakan seutas tali. Kakaknya sangat kuat karena telah lama menjalankan toko. Pria itu untuk sesaat tidak bisa melepaskan diri. Sementara itu, ibunya dengan air mata di mata memegang pisau. Dia menikamkan pisau itu langsung ke perut lawan. Akhirnya pria itu juga pergi menemui Yama dan mendaftarkan namanya. Sementara itu, ibunya ditangkap dan dipenjara karena pembunuhan yang disengaja. Polisi bertanya padanya apakah dia menyesal. Namun, ibunya tersenyum dan dengan tegas menyatakan tidak menyesal. Polisi memandang ibu Ajie dengan sedikit penyesalan. Namun, dia tetap tidak bisa memahami perasaan sang ibu. Menghadapi para korban perundungan di sekolah. Bukan berarti tidak memohon bantuan ke polisi. Namun, kepolisian Republik Korea yang terhormat paling pandai menghindari masalah. Mereka takut terhadap kekuatan konglomerat. Taat pada pemimpin yang bodoh. Kapan mereka akan mendengarkan penderitaan rakyat bawah? Akhirnya melihat tatapan ibu yang penuh harap. Polisi mungkin merasakan sedikit rasa bersalah di dalam hati mereka.